Terkait tentang face painting, terakhir bersama kami Mbak Ulan, selamat pagi. Oke, ini menarik sekali ya, ada body painting, ada face painting. Nah, kemudian bedanya face painting dan make up karakter itu apa ya? Bedanya kalau face painting itu sebetulnya hanya lukis-lukis aja di wajah. Nah, kalau make up karakter itu dia sudah berkarakter, jadi lebih detail. Kalau make up karakter itu dia ada yang bahannya dari painting, ada juga yang seperti special effect, yang bahannya dari liquid latex, atau kayak gini misalkan bahannya dari wax. Jadi seperti tonjolan-tonjolan begini gitu. Berarti bahan untuk face painting ini bisa digunakan untuk make up karakter bisa, body painting bisa. Terus untuk toolnya kemudian alat-alatnya sendiri bedanya dengan make up karakter apa nih? Bisa dijelasin nggak? Bedanya, kalau make up karakter itu kita lebih sering pakai base foundation ini, brush. Terus kalau ininya kuasnya ada untuk khusus kuas tarik garis, kuas untuk 3D, jadi beda. Ini Mbak Ulan sudah berapa lama sih menggeluti face painting ini? Kalau bisnis ini sih yang punyanya tuh udah tahun 95. 95? Kalau saya sih baru kerja 7 tahun. Oh, udah lama juga ya. Ini sudah ada yang istilahnya di face painting ya, di painting. Nah, untuk karakter wajah, untuk kulit wajah gitu kan, ada kesulitan nggak ketika harus membuat painting atau melukis di wajah? Nah, kalau masalah itu justru yang lebih tahu itu lebih paham artisnya. Oh gitu? Iya. Boleh. Sekalian ya? Boleh. Ini membuat karakter apa nih, bisa Mbak Ulan jelaskan? Nah, kalau yang ini dia Sugar School, ini tuh trennya untuk Halloween. Jadi waktu Sugar School ini tahun 2014 kemarin ini sangat banyak permintaan. Itu biasanya kalau order gini sampai berapa banyak nih satu hari? Satu hari beda-beda ya, karena kita ada yang dipanggil, ada yang datang ke kantor. Gitu. Nah, untuk kulit berminyak, kulit kering gitu? Ada teknik khusus dari artisnya. Iya. Itu seperti apa teknik khususnya, bisa dijelasin nggak? Nah, dari artisnya langsung sih sebetulnya. Mana artisnya ini? Ini Mbak siapa, Mbak Yu? Boleh diganggu sedikit? Mbak siapa? Duel. Mbak Duel ya? Ini kulitnya seperti apa nih? Teknik khusus ada nggak untuk membuat painting Halloween ini? Nggak ada teknik khusus sih sebetulnya. Cuma kalau misalkan kesulitan paling tergantung jenis kulitnya aja. Kalau yang ini jenis kulitnya apa ini? Kulitnya bagus sih, jadinya gampang aplikasinya. Nah, biasanya yang sulit yang ke jenis kulit apa? Mungkin kayak berminyak, sedikit berminyak itu agak susah aplikasinya, jadi warnanya nggak terlalu kelihatan. Oh gitu. Warnanya kurang naik. Kurang naik ya. Jadi kalau ketika kulit itu berminyak, yang dibutuhkan apa? Harus pakai sponge ini. Sponsnya seperti apa sih? Oh, seperti itu. Iya, jadi diserap. Jadi lebih ditekan. Nah, ini tahan berapa lama untuk setelah jadi di face painting? Kalau indoor itu tahan kurang lebih 8 jam. 8 jam? Ya, lebih tahan. Kalau di dalam ruangan. Itu satu karakter gini paling lama bisa dikerjakan berapa lama? Satu karakter kalau half face itu sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi tergantung desainnya. Ada yang lebih detail, ada yang shadingnya lebih banyak. Oh, seperti itu. Ada masalah nggak dengan kulit ketika make up-nya itu ditempel di face, di painting di wajah gitu kan? Mungkin ada iritasi atau gatal-gatal seperti itu? Oh, sejauh ini kita belum ada kendala iritasi kulit. Belum ada ya? Belum aman-aman ada sama saja sekali, ya? Iya betul. Untuk membuat karakter ini yang paling sulit apa sejauh ini yang pernah dibikin? Yang sejauh ini yang paling sulit sih kita sama aja sih, karena permintaan dari kliennya langsung sih. Gitu. Untuk model sendiri apa Mbak Ulan dikasih contoh atau dari kliennya yang membawa contoh? Rata-rata sih dari kliennya minta desainnya seperti ini, jadi kita tinggal kerjain. Ada juga sih kita yang bawa desain sendiri. Buat referensi? Iya, betul-betul. Ini untuk Halloween. Yang sebelah sana kita lihat ya. Boleh. Ini membuat apa nih, Mas? Halo, Mas. Halo. Siapa nih? Namanya Amei. Mas Amei. Ini lagi membuat
harimau betulkah semacam itu? Iya. Oke, ini biasanya digunakan untuk Halloween juga? Iya. Iya? Nah, untuk karakter kulit gimana ya, Mas? Ada kesulitan nggak? Ini karakter kulitnya kering. Kering? Enak. Jadi lebih gampang dibanding berminyak ya? Iya, gampang. Nah, untuk membuat ini, basicnya butuh apa nih, Mas? Butuh inspirasi apa untuk membuat melukis wajah ini? Apa ada inspirasi atau keahlian khusus nggak? Enggak, kalau saya sih kalau mau gambar apaan di luar kepala aja. Yang penting ngebayangin karakter yang pengen digambar tuh ada di kepala. Jadi gampang gambar di mukanya. Oke. Ini untuk membuat degradasi warna ini yang dibutuhkan warna apa nih, Mas? Oranye, kuning, putih. Udah dasarnya. Nah, tinggal hitamnya itu buat total belang-belangnya doang. Oke. Ini memang dibikinnya bulan setengah-setengah ya? Tergantung permintaan. Kebetulan hari ini Net mintanya half. Half face ya? Betul. Jadi memang untuk lebih cepat juga ya? Iya. Kalau untuk seluruh badan sendiri alatnya juga sama? Body painting? Betul, sama. Sama ya? Kalau seluruh badan sih biasanya untuk photoshoot. Untuk photoshoot? Iya, untuk photoshoot. Ini buat untuk kostum biasanya ya? Iya, betul. Nah, ini untuk alat-alatnya sendiri nih Mbak Ulan. Ya. Ini didapatkan di sini atau bisa dibeli di sini atau harus beli kita dari luar? Kita dari luar. Dari luar? Betul. Soalnya kita biasanya bukan kosmetik. Oke. Ini berarti bisa dipakai untuk sehari-hari juga ya? Oh, sehari-hari belum. Belum bisa juga? Belum. Berarti khusus event khusus seperti Halloween ya? Betul. Jadi kalau toolnya gini, sampai range berapa biasanya harganya? Ada yang 300, ada yang tergantung dari ukuran milinya. Oke. Gitu. Kalau selama ini Mbak Ulan kan mendapat request banyak nih untuk face painting. Paling sulit membuat model seperti apa? Melukis apa? Paling apa ya? Sebetulnya sih yang lebih paham artisnya. Paling sulit itu waktu itu kalau bahannya UV glow. UV glow? Iya, kalau bahannya UV glow dark. Soalnya itu bahannya dia lebih lengket berupa pasta. Oke. Ada contoh nggak di sini? Nggak ada ya? Kita hari ini nggak bawa contohnya, tapi itu lebih lengket. Lebih lengket? Iya. Itu fungsinya buat apa sebenarnya? UV glow itu dia UV glow dark, jadi kalau di tempat gelap dia naik. Nyala gitu Betul. ya? Ini juga ada glitter, itu sebenarnya fungsinya apa? Atau untuk mempercantik aja? Glitter sih sebetulnya sentuhan terakhir aja. Sentuhan terakhir? Iya, kalau misalnya kayak sugar skull kayak gini, dia tuh di bagian matanya biasanya kalau di Meksikonya asli itu pakai kayak permata, tapi kalau di kita biasanya pakai glitter. Ah, dari Meksiko? Iya, ini kan tipe Meksiko. Tipe Meksiko? Iya. Oke, sebenarnya Mbak Ulan ini belajar sendiri atau memang ikut kursus sebelumnya? Kalau artisnya sih ada yang otodidak, ada yang kursus, tapi dia seleksi juga sih ke kantor kita. Nah, untuk bisa face painting ini ada kursus sendiri nggak atau memang Kita buka kelas juga buka kelas di kantor. Kelasnya seperti apa itu yang diajarkan? Atau ada basic berapa tingkatan? Dari anak kecil ada, untuk dewasa, tapi kalau yang profesional sih dia rata-rata sudah base-nya tato permanen. Permanen? Iya. Oke. Karena dia bisa di luar desain sih freehand. Oke. Ini untuk melukis berapa kuas yang dibutuhkan? Atau banyak sekali kan yang kuas yang dipakai Ya, sepertinya? beda-beda. Jadi tergantung desain yang dikasih ke kita. Kalau misalkan desainnya banyak garis, lebih runcing. Kuasnya jadi lebih runcing. Untuk modelnya sendiri, pantangannya apa nih? Nggak boleh gerak, jangan banyak gerak. Nggak boleh ngomel-ngomel gitu ya? Iya. Nggak boleh senyum. Senyum boleh kan? Senyum boleh. Ketawa-ketawa juga nggak boleh. Ketawa nggak boleh ya? Oke. Nah, ini kita lihat sebentar lagi udah habis ya? Iya, setelah ini selesai. Nah, ini juga yang ngetren juga biasanya kan untuk pesta. Apakah bisa untuk ibu hamil? Oh, belly painting di Jakarta nih lagi booming banget. Oke. Biasanya sih itu kandungan usia 5 bulan, 7 bulan yang perutnya sudah kelihatan ke depan. 5 bulan. Iya, kalau masih 3 bulan dia masih kecil. Oke, itu biasanya yang dilakukan apa? Yang Biasanya digambar gambar-gambar itu banyak permintaan teddy bear, gambar bunga. Itu foto-foto ya biasanya? Iya, biasanya sih di studio. Di studio? Ya, buat foto pribadi. Oke, itu berapa lama untuk pengerjaan proses 5 bulan itu? Nah, itu kurang lebih 45 menit. 45 ya, menit? 45 menit kalau misalkan desain yang diminta itu lebih rumit. Oke. Ada kesulitan nggak? Lebih mudah melukis perut ibu hamil atau wajah? Lebih sulit ibu hamil ya, karena bentuknya kayak setengah lingkaran. Iya, lebih sulit itu. Oke, kemudian
Ada ini nggak tuh, ada ritual khusus atau hal untuk melukis? Nggak ada ya? Nggak ada, itu biasa kan aja? mitos, nggak ada sama sekali. Oke, selain teddy bear apa lagi yang disukai? Lebih flower, lebih banyak. Biasanya sih nama anak yang mau lahir. Oh gitu? Iya, biasa gitu. Kalau perutnya bisa alergi nggak? Nggak, sama sekali. Justru ini sangat aman. Jadi aman buat aman baby ya? nanti. Oke, ini sudah hampir jadi. Oh, untuk bibir sendiri gimana nih, Mbak? Khusus sama dengan yang digunakan untuk bibir? Iya aman, karena ini base-nya juga bisa buat lips painting. Lips painting? Ya, jadi lebih berkarakter. Jadi kayak misalkan kita di bibir itu gambar bunga mawar. Itu bisa? Bisa, tapi itu ruangnya karena ruangnya kecil, jadi lebih lama. Oke, ini basic warnanya apa saja sih yang dipakai? Warnanya ada hitam, putih, merah. Ya, ini simple ya buat hantu-hantuan ya. Iya. Kalau saya digambar gini, kok saya tuh kebayang muka saya tuh digambar Joker gitu kan. Joker. Itu untuk membuat seram itu apa? Cuma gini aja, ada efek 3D nggak ada ya? Ada sebelah kanan kiri bagian ujung bibir itu nanti ada shadingnya. Shading. Ditambahin efek darah juga lebih keren. Oke. Ini yang biasa digunakan ya? Iya betul. Mbak, gatel nggak sih kalau di wajah gitu? Geli kayaknya. Yang dirasain apa? Biasa aja. Kalau gatal-gatal gimana? Boleh garuk nggak? Nggak boleh ya? Terhancur. Apa di total gitu, gatal gitu? Sejauh ini belum ada yang ngerasain gatal sih. Oke. Oke, aman lah ya. Tahan. 45 menit lumayan ya? Iya, tergantung desainnya sebetulnya. Oke. Kalau half ini sih cuma 15, berarti 10 sampai 15 menit. Kalau Mbaknya sendiri belajarnya dari mana? Belajar sendiri atau otodidak atau kursus? Aku otodidak. Aku otodidak. Otodidak sendiri ya? Oke. Kita lihat ke Macan nih, sudah sampai mana? Meksiko? Dia mau kelar. Sudah mau kelar? Lihat ke atas, Bang. Sebenarnya pakai lipstick merah ya, Bu? Yang paling sulit atau ketika menggambar apa? Apa sama seperti make up gitu? Yang paling sulit itu kalau gambar karakter sih. Gambar karakter? Bikin timbul-timbulannya kayak musuhnya X-Men saya pernah bikin. Itu sulit banget. Kesulitannya apa dibandingin yang ini? Ya kalau make up karakter dia misalnya ada tonjolan, kita harus bikin tonjolan itu dengan benar-benar teliti biar dapat. Oke, ini kalau dilihat dari Joseph ada semacam efek 3 dimensi gitu, efek 3D ya? Iya. Nah ini kalau ada yang salah gitu memperbaikinya gimana? Apa ditumpuk warnanya itu seperti apa? Ya bisa ditumpuk, kalau misalnya salahnya dikit sih ditumpuk, tapi kalau banyak kita cuci pakai tisu. Oh gitu. Tisu basah. Oke. Coba kita lihat ya, nih hasilnya seperti ini, udah hampir jadi ya? Udah jadi. Gatal nggak Mas? Aman ya? Seperti biasa, nggak ada ngerasain apa-apa? Atau agak sedikit tebal mukanya? Enggak ya? Oke, sip. Mbak Wulan, kalau mau belajar kursus, ada Twitter atau Facebooknya nggak? Ada Facebooknya. Boleh. Tapi saya lupa juga sih. Atau ada alamat Twitter atau alamat di mana telepon? Instagram ada. Instagramnya apa nih boleh? Dixpain Jakarta. Dixpain Jakarta Dixpain ya. Jakarta. Oke, itu menghubunginya langsung di Instagram. Di contohnya juga banyak ya. Ada nomor teleponnya, jadi ada ke humas kita langsung. Biasanya sih kalau untuk kelas painting. Oke, untuk pemula nih, untuk belajar face painting, mungkin ada tips-tips yang Mbak Wulan mau kasih tahu? Kalau untuk pemula dia harus gambar dasar aja sih Mas, kayak misalkan bunga, nanti kalau misalkan kurang rapi nanti ada yang lebih ahlinya. Itu aja kelasnya khusus ya. Berapa lama itu biasanya untuk melakukan kursus itu? Kurang lebih kalau mau pemula jadi profesional sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun menjadi profesional. Soalnya kalau misalkan profesional nanti bisa kerja sama kita juga. Nah, ini prospeknya bagus ya untuk lapangan pekerjaan, untuk bisnis. Iya, betul. Gimana sejauh ini? Sejauh ini bagus, soalnya lagi booming banget sih Mas di Jakarta. Booming ya. Full order? Apa sampai tahun menutup order, tidak terima pesanan? Belum. Belum sampai ya? tahun baru sih udah ada. Ada, alhamdulillah terus ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Wulan dan terima kasih teman-teman, Mbak-mbak, Mas-mas ini atas lukisan yang oke. Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau belajar face painting ya.
don't know exactly the date of my birthday, but I do know that I was already 75 years on this earth. My parents wanted me to be like my other two brothers, that is getting formal education. But since I was a child, I liked drawing more than going to school. I did not finish my study. Therefore, I take my hat off for clever people. Well, I had a hard time at the beginning as a painter. Even to get food for my wife, my daughter, myself, there was sometimes not enough money. But then, things went better. I bought a car, but could not afford a driver. Lucky Jono came along. He was willing to work without a salary. I promised him every year one painting. Now, wherever I go, he goes with me. He is in fact more than just a driver. He helps to give the colors I want. He cooks and knew all my secrets. Maybe in England you would say he is a butler. Now he also has an assistant. In fact, Jono is very clever. Every year he takes one of my paintings and sells it for a good price. He has his own house, his own car, but he deserves it. For more than 20 years has been part of my life. When I paint, I have to do it non-stop. I just follow my feelings. I cannot stop. I have to go on. With dark colors, it is easier to express my feeling. But now I try to use bright colors. It is much more difficult to get the same effect with light colors. Before I know, I use dark colors again. But I have to keep it on trying. Then comes the moment I feel I have to stop. Whether the painting is finished or not, well, the painting is finished at the moment because I cannot change anything more. But now, for me, comes the most difficult thing. I must judge my own painting. I always judge my painting in two ways. First, I see if it is good enough. Did I make any mistakes? Here I act like a jury in an exhibition. Then comes the difficult part. Do I find the feeling which I wanted to put it in it?
back in this painting. Here I have to be honest to myself. It is not easy to be your own judge. But of one thing I am sure, what I see is the result of my feeling, emotion of that moment. And that moment has passed. I can't do nothing anymore. Well, some people said that my paintings looks like, or a bit just like Van Gogh. Well, it can be true. Why not? I think the reason is whether Van Gogh or my person, we are both expressionists. We are both sailing in the same boat of expressionism. And if there is some similarity, it is natural because we are sailing in the same boat. It is different with Pablo Picasso. Pablo Picasso is a very clever man. I am not clever. I feel myself that I have not enough brain. And in fact, I am dropped out from the high school. So it means that I have not enough brain. But I am sure that I have better feeling than a good brain. So actually, I wish there is a school where you can go in and develop your feeling, but there is no school. Every school is only for developing the brain. So Pablo Picasso is different with me. Pablo Picasso is clever. He paints with his brain. But doesn't no matter whether we are different from each other. I like his work because he himself, as a person, as an artist, he is a good and strong artist. So the result of his work, the result of a brain work, it is a good one. I love my wife Mariati very much. We have been married 50 years now. She got only one child, a daughter, but many grandchildren, even great-grandchildren.
berada di antara karya besar seorang pelukis bertaraf internasional, sungguh mempunyai kesan tersendiri. Disinilah seorang pelukis tua kelahiran tahun 1907, Dr. Haji Afandi, putra Raden Kusuma, hingga saat ini telah melahirkan sekitar 4.000 lukisan yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Ia gelarkan karya-karyanya dalam upaya menopang nilai dan bobot budaya kota Yogyakarta, serta merawat kelestarian seni lukis di Indonesia. Kisah Afandi adalah kisah anak manusia yang dengan perkasa menjalani kehidupan ini. Seperti halnya ia mengibaratkan diri sebagai seorang Sukrasana, raksasa bertampang jelek namun berhati mulia. Pada usia di temaram senja ini, Afandi masih tetap bergelimang dengan daya cipta, optimisme, kerja keras, dan kecintaan terhadap dunianya, yang kesemuanya itu terpancar dalam karya-karyanya. Kegagahan seorang Sukrasana pun masih tetap bersemayam dalam diri empu seni lukis ini, yang akan kami tampilkan dalam Profil Budayawan, edisi pertama tahun 1986. Budayawan Umar Khayyam mengatakan, Afandi itu orang hebat. Pak Afandi itu orang hebat. Kita semua tahu bahwa beliau itu orang hebat. Sebagai seniman, sebagai pelukis. Tapi kita mesti melihat dalam konteks yang jauh lebih utuh itu, manusia Afandi, sang pelukis Afandi. Ya. Jadi kehebatan itu mesti didudukkan di dalam konteks yang demikian. Maksud saya, kita mesti melihat bagaimana Afandi bisa sampai kepada prestasi beliau sebagai seorang pelukis yang demikian. Saya kira itu tidak lain karena sikap Pak Afandi untuk mau mempertaruhkan seluruh kehidupannya itu buat seni lukis. Sedangkan Bud Muhtar, Afandi melukis dengan cat yang langsung dari cupnya. Sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang, dia tidak merubah gaya lukisannya. Sangat ekspresif sekali. Dia tidak termasuk tipe pelukis-pelukis yang membuat kejutan-kejutan. Seperti umpamanya di Eropa, juga sebuah nama besar, yaitu Pablo Picasso, yang setiap tahun membuat kejutan-kejutan yang memang sangat interesan bagi pengamat-pengamat seni rupa. Tetapi Afandi interesan dari sudut yang lain. Dia tidak membuat kejutan, dia konsisten, tetapi dia mendalami dan menghayati apa yang dia lukis dan apa yang dia ekspresikan. Sehingga boleh dikatakan bahwa dia adalah seorang yang arife. Tetapi Afandi arife bukan dalam arti yang negatif, tetapi arife dalam arti kata mendalami dan menghayati lukisannya semakin tinggi. Bahwasanya dia mengekspresikan seluruh jiwa raganya bagi seni lukis bisa kita lihat tatkala dia sedang melukis. Dia sudah tua sekarang, tetapi apabila kita melihat dia melukis, dia seolah-olah seperti seorang pemuda yang begitu keranjingan, yang begitu tinggi semangatnya. Dia ambil tibenya langsung dikeluarkan catnya ke dalam kanvas. Dia tidak memerlukan kuas, dia tidak memerlukan palet, dia tidak memerlukan palet pisau. Tapi dengan tangannya dia buat garisan-garisan dan gores-goresan itu. Karena apa? Karena dia ingin ada getaran-getaran dari seluruh jiwanya yang sampai kepada lukisan-lukisannya itu. Pelukis lain, Hardi, mengatakan figur Afandi sangat inspiratif. Figur Afandi sangat inspiratif bagi generasi muda yang bisa kita lihat sebagai suri tauladan. Walaupun beliau ini sudah begitu tua, tertatih-tatih ketika melukis, dia dipapah, ya. Dia berjalan sangat sukar sekali untuk sekarang ini. Beliau masih produktif melukis. Sebulan menurut pengakuannya sekitar 6 lukisan. Itu suatu prestasi sebab
Kalau kita lihat pelukis muda sekarang, banyak pelukis muda sekarang yang melukis 1 tahun 1 lukisan. Jadi bisa kita bandingkan dengan Pak Afandi yang begitu tegar dalam usia tua. Sehingga kalau seorang pelukis muda hendak menggugat kesenioran pelukis Afandi misalkan, dia harus mampu mengimbangi kerja Pak Afandi. Sehingga tongkat estafet keseniorannya akan bisa diambil alih oleh seorang pelukis. Sabto Widoyo, orang yang pernah dekat, mengatakan Aki tidak pernah beli pakaian. Dibikin tahun 50 ini. Oh ya. Waktu papi masih ada di Singapura ini. Ini ya, bagus sekali. Bagus sekali. Ini lucu ini ceritanya. Kamu barangkali banyak yang belum mengetahui soal Aki ya, di Afandi. Dan pernah di London itu Aki gagal ya, melukis itu. Ini kasihan sekali ya. Dan beliau kalau melukis selalu sama Mbak Imu Kartika ya, sama Mami, tolong begitu. Saya waktu itu masih sekolah ya. Terus pada suatu hari merengut pulang. Kenapa Bi pulang? Ini digusah ya. Disuruh pergi oleh polisi ya. Nggak boleh gambar ya. Dikira jual jamu ya. Habis kalau melukis dia tuh jereng apa namanya? Seperti kertas begitu, lalu kanvasnya itu ya. Kanvasnya dipegang oleh ini Mami Afandi sama Mbak Imu Kartika. Nah, ini. Gitu. Lah ini untuk polisi sana banyak orang melihat. Sampai jalan tertutup, demonstratif begitu ya. Oh, ini lalu digusah, tidak boleh marah gitu ya. Pulang aja. Berutun. Dan suatu hari ke tempat ini, Kensington Garden gitu ya, dekat di London itu. Dia baru melukis, wah, seneng ini ya, tidak diganggu polisi. Oh, banyak orang datang, orang tua-tua itu ngelempari uang gitu. Ya. Dikira pengemis. Ya. Memang di London itu banyak itu melukis ini kaki lima, ya, itu melukis begitu. Lalu situ ada topi, lalu ya, dilempari uang. Lempari uang. Nah, begitu pun Aki ini, dia malah itu. Ya, saya lihat begitu ya malah seneng ya dapat uang banyak dong. Nggak bisa kerja dapat uang. Itulah lucu-lucu sekali tuh. Seperti Aki ya, saya kira sampai sekarang ini belum pernah saya melihat Aki Afandi itu masuk toko beli pakaian, ya, tidak pernah. Selalu dapatnya ya kaos oblong dari Mami atau dari siapa atau dari kalau sekarang dari cucu-cucunya dikasih, ya, yes, tidak pernah itu. Terus pakaian itu ya kalau nggak ke tukang luak itu jadi primitif sekali, merakyat sekali ya. Saya sendiri di samping separuh papi separuh mami. Karena saya pikir toh darah saya kan ada darah dari kedua orang ini. Kalau saya bikin potret diri, bagaimana kalau saya tidak mengungkapkan bahwa saya itu terdiri dari Afandi dan Mariati? Gitu. Saya kira I'm the only one who make a self portrait dengan tiga muka. Terus saya bilang sama mereka, besok pagi saya mau menggambar di dalam, boleh enggak? Terus dia bilang, boleh ibu, mau gitu. Terus saya menggambar interiornya. Nah kebetulan di sana tuh ada salah satu yang hamil. Saya bilang, Mbak, ini nanti anaknya kalau sudah melahirkan mau di mana? Lah ibu, anak sih di mana aja, nama anak juga nggak ada bapaknya. Loh kok nggak ada bapaknya? Melarikan diri, bapaknya banyak, dia bilang gitu. Waktu itu saya melukis, jadi tukang ini luper, jual telur gitu loh. Taruh susu. Nah kebetulan kok ada orang lagi melukis, terus saya mampir. Ibu Afandi ternyata jual apa? Saya telur. Ya, terus saya nggak pulang-pulang lihat Pak Afandi melukis, terus Pak Afandi tanya, kok senang gambar? Iya Pak. Oh iya ya. Terus saya dikasih cat yang bekas itu dari Pak
Pak Fandi. Wah, saya senang sekali dikasih chat itu. Pak Fandi bikin seleb potret, saya di rumah bikin seleb potret. Pak Fandi bikin apa saja saya di rumah bikin. Terus sudah ada berapa lukisan. Ini butik kan masih pakai celana monyet ini. Malam-malam itu pada datang ke Sentul tuh, Pak Trubus, Satongko, apa itu pada datang ke rumah ngobrol soal lukisan. Udah pada pergi, pagi-pagi itu Belanda yang dari Tangsi pada datang ngobrol lagi. Sampai saya tanya, ini Pak, ini katanya kan Belanda musuh gitu kan, musuh kita. Aku Bapak cuma ngomong, yang musuh tuh bajunya. Orangnya enggak. Orangnya Belandanya enggak musuh. Aku ya. Dan kelihatan bahwa dia memang harus laku lukisannya itu. Dia bisa harus hidup dari lukisan. Walaupun yang dulu, tapi lukisannya itu nggak nakutin orang. Lukisannya itu bagus, Bapak. Bisa dinikmatin orang. Kalau sekarang kadang-kadang dia nakutin orang kalau melukis. Maksudnya ke situ. Tekan kono ora suaraku. Dengan serba tekan. Blok Mataraman Institute. Kamu sudah 1 tahun ya, selamat. Keren. Selamat. Tapi ya betul-betul kerakyatan lo ya. Oh iya. Siapa yang tidak tahu Gedung Kesenian Jakarta yang terletak di Pasar Baru Timur, Jakarta Pusat? Tetapi bukan itu yang akan kita bahas, melainkan sebuah komunitas yang ada di depan gedung tersebut, yaitu komunitas pelukis penulis indah atau biasa disebut dengan KPPI. Saya secara pribadi, saya total melukis itu dari 89 saya jebur di Pasar Baru ini karena saya terinspirasi di Malioboro di Jogja sana ya. Memang pada waktu itu keberadaan kita masih bercecer lah, boleh dibilang seperti itu. Singkat cerita, di tahun 99 itu pemerintah mencanangkan kebangkitan citra pariwisata. Artinya komunitas ini, saya pribadi dan teman-teman itu ingin dijadikan bagian daripada industri pariwisata di pemerintah daerah Jakarta ini ya. Pada saat itu 99 yang diresmikan oleh Pak Sutioso. Nah, ke depan sampai sekarang ini ya tentunya saya merasa bersyukur bahwa kita juga sudah dapat SK Gubernur dan per 2010 itu SK Wali Kota. Nah, kalau saya secara pribadi bicara kesenian di sini adalah bagian memang bakat saya dari kecil tentunya. Dan saya juga memperdalam di pasar seni sana bersama teman-teman para senior yang ada di pasar seni Ancol. Selebihnya saya bertahan di sini karena saya dipercaya untuk mengurus daripada komunitas ini karena tempat ini resmi dan memang di sini di bawah UMKM Sudin Jakarta Pusat kira-kira itu. Oh baik, kalau bicara masalah seni itu satu memang ada talenta dari alam tentunya ya, itu ada faktor genetika. Keduanya memang bisa dipelajari. Seperti halnya yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini, seperti di Jakarta ada IKJ, ada UNJ, terus di Bandung ada ITB, di Yogyakarta ada ASRI gitu. Di komunitas tersebut, menurut Pak Wito, setiap pelukis memiliki gaya tersendiri. Kepedulian dan perhatian terhadap penilaian serta ekspresi yang dicurahkan dalam lukisan berbeda antara pelukis satu dengan pelukis yang lainnya.
sebenarnya benar yang seperti Mas Agus katakan ya. Jakarta sudah cukup penat untuk kita melukis tentunya. Seniman di Jakarta ini dihadapkan dengan satu katakanlah problem yang sangat dasar gitu kan. Tensi politik yang begitu panas, situasi hiruk pikuk kemacetan yang luar biasa, kebisingan dan lain-lain. Nah, kami tentunya seniman itu tidak habis akal, harus pandai-pandai menyiasati bagaimana untuk mencari inspirasi itu. Ya kan, sebenarnya mudah kok, inspirasi itu mudah. Tapi masing-masing kita juga punya cara-cara sendiri gitu loh, artinya kalau buat saya pribadi, saya tetap menjadi bagian daripada hiruk pikuk Jakarta itu. Bisa dengan cara apapun kita untuk membangun inspirasi itu sendiri. Ya kita sama-sama tahu lah di Jakarta itu sudah sedemikian rupa penatnya lah, kira-kira seperti itu. Artinya menjadi seniman di Jakarta itu adalah pandai-pandai untuk meminit emosionalnya sehingga bisa dapat inspirasi dari mana saja. Ya kami berharap kepada pemerintah bahwa seharusnya pemerintah bisa melihat langsung, ya kan, bahwa memang di masyarakat kita, di bagian rakyat kita yang sedemikian rupa ini, ada titik-titik atau komunitas-komunitas yang tumbuh seperti kami, katakanlah ini komunitas pelukis yang notabene hari-hari mereka sebagai pekerja kreatif. Harapannya pemerintah hadir di sana. Syukur-syukur Menteri UMKM-nya belusukan, mau melihat ini loh tempat usahanya para rakyat kami nih, bekerja di industri kreatif bidang seni rupa, bekerja di industri kreatif di bidang seni musik, bekerja di industri kreatif di bidang misalnya ketelevisian, entertain misalnya kan, dan banyak yang lain pengrajin seperti di daerah-daerah sana ada batik, ada pengrajin timah dan lain-lain. Nah, harapan tentunya bukan kami saja di sini yang punya harapan, seluruhnya para pekerja kreatif ini mengharapkan menteri itu datang langsung. Dia punya kewajiban, beliau itu punya tugas gitu, kewajiban yang melihat langsung secara langsung, jangan ABS asal Bapak senang mendapatkan laporan itu. Sehingga apa sih yang diharapkan masyarakat, rakyat itu ke depan? Banyak dari kalangan masyarakat datang ke komunitas lukis untuk belajar tentang bagaimana seni lukis dilakukan. Seputar UKM, sahabat bisnis Anda. Apa yang ingin saya ungkapkan lebih utama dalam pameran ini adalah yang paling utama adalah saya ingin menyatakan bahwa Pak Dino Sidin itu orangnya misterius, se-misterius lukisan-lukisannya. Jadi memang pameran ini ditujukan kepada generasi-generasi era 70, 80, 90 lah, yang paling intensif dan paling kenal dengan siapa Pak Dino Sidin dari seluruh Indonesia. Tetapi pada intinya pembahasan yang selalu muncul di diri Pak Dino adalah bahwa Pak Dino adalah guru gambar, selesai. Bagaimana karya-karya yang lain? Nah ini kita bisa melihat sejumlah lukisan-lukisan yang menurut saya perlu misteri, karena pada intinya Pak Dino memang secara ide di dalam lukisan-lukisannya itu bergambar anak-anak semua. Ya, bagus Dino dengan memotong unta. Acara selanjutnya yaitu berdoa selesai. Sultan Hamengkubuwono X yang saya hormati Bapak Pustanto, kita ingin bertepatan dengan bulan kelahiran Pak Dino Sidin, yaitu pada tanggal 25 November 1925. Kenapa kita memilih di BI?
karena kebetulan sekitar tahun 70-an itu Pak Tino sudah banyak bekerja sama dengan Bank Indonesia, terutama dalam pembuatan poster Tabanas Taska. Pameran ini sebagai salah satu sosialisasi program pendirian, rencana kami keluarga itu pendirian rumah tetenger. Kalau dibilang museum itu terlalu mewah ya, ini rumah tetenger atau museum sederhana di rumah kami di Jalan Tino Sidin nomor 297 Kadipiro, Jakarta. Pak Tino Sidin adalah seorang guru melukis untuk anak-anak yang mengajarkan bahwa menggambar itu mudah dan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Cukup menggabungkan garis lurus dengan garis lengkung. Uniknya, setiap minggu selalu ada saja ide segar cara menggambar objek tertentu yang diperkenalkannya. Wow, lumayan. Oh ini masih. Takon apa? Jadi ingatan saya dengan Pak Sudin kan dengan topi seorang pelukis, ya kan? Topi seorang pelukis. Kemudian yang menarik adalah bagaimana goresan yang dia buat itu untuk anak-anak itu sangat nalar, sangat logika. Jadi Tino Sidin itu memiliki logika yang kuat dalam menganalogikan bentuk itu, sehingga sangat mudah dipahami oleh anak kecil. Jadi 68 dia bisa buat seperti ini kan, garis itu sangat percaya diri, baru tahu. Yang menarik metode dia itu sangat sederhana karena mengambil esensi dari elemen-elemen seni khususnya garis. Iya. Jadi ada memang pakai warna, tapi elemen garis sangat utama. Nah, kemudian Pak Tino ini juga mengembangkan itu tidak hanya dalam media TVRI, tapi juga ilustrasi, membuat komik dan sebagainya. Bahkan kemudian menatar di berbagai tempat di Indonesia.
sebagai anak ya pada usia apa ya, muda sekali, masih sekolah dasar, saya baru mengenal Pak Tino Sidin. Lebih kurang tahun 82, 85 lah, sampai di antara itu. Yang terngiang pertama sih memang lingkaran. Lingkaran itu menjadi kunci untuk saya sendiri untuk mengenal Pak Tino. Jadi bagaimana Pak Tino menyusun sebuah lingkaran menjadi sebuah benda, itu yang paling terngiang buat saya. Yang kedua yang paling penting dalam konteks pribadi adalah bagaimana Pak Tino bisa membuat sebuah angka atau sebuah huruf itu menjadi sebuah objek gambar. Dan bagaimana caranya menggambar burung yang mudah, ya? Burung. Nah. Anyway, you see, the exhibition is arranged in two colors. We have blue walls and we have red walls. And the symbolism of the two colors is, on the blue walls you have paintings Raden Saleh did in Europe. On the red walls, paintings he painted when he came back to Indonesia. So it's very easy for you to see at least a basic order in this painting. Raden Saleh was born in 1811 in Semarang, and he moved to Europe in 1829. He went to The Hague, to Holland, and was trained there as a painter. And here we have the first paintings he did when he came to Holland. We cannot say that at this time he was an artist already. He was a student, he was learning. And his teacher gave him certain programs. Like here, he asked him, you have to show me that you are able to paint snow and ice. For the Japanese who just spent 1 year, not so easy. But if you look at it, he really succeeded. Already, it's not only the visual aspect of it, you get the feeling, you almost freeze in front of the feeling. Well, apparently, right from the start, he had a lot of talent and he was very eager to learn. Everybody talked about this when he was young. This boy really wants to learn. In this room, we have collected drawings and lithographs by Raden Saleh. This collection here of 11 drawings, Raden Saleh did when he was 11 years old. If you look at them, and especially at this drawing, they're unbelievable. They're so good, This was an 11-year-old child who had some education in the arts, but not really well. But he was already able to do this kind of drawings. And this guy, this young fellow, he must have had talent, It was painted in 1857. Diponegoro died in 1855. And what we see here, what happened here, happened in the end of February 1830. This was the end of the Java War. Diponegoro was captured by the Dutch
Actually, the Dutch invited him for peace talk, and there was no talk about that they're going to arrest him. And then finally, they were not interested in peace talk, but arrested him. Though he really was cheated, not big reason. And at the same time, this is the beginning of Dutch colonialism. After the arrest of Diponegoro, the large-scale colonial administration and exploitation started here in Indonesia. Because I know from historical literature that the Megamendung was the only path in Indonesia you could not travel with horses, though the carriage is drawn by kerbau. You needed kerbaus to go up the Megamendung. And also you see they have the color red and white, these two people, and this was the colors of the mail line that went up the Megamendung. Also here, the big thing is nature, the small thing are human beings. But still, if you look very closely, you see the details are extremely beautiful, extremely well done. This is really the work of a great master, definitely. And I congratulate you Indonesians to this great master, Raden Saleh. Thank you very much for... Thank you. Was born in 1811 in Semarang, and he moved to Europe in 1829. He went to Holland, and was trained there as a painter. And here we have the first paintings he did when he came to Holland. We cannot say that at this time he was an artist already. He was a student, he was learning. And his teacher gave him certain programs. Like here, he asked him, you have to show me that you are able to paint snow and ice. For a Japanese who just spent 1 year, not so easy. But if you look at it, he really succeeded. Already, it's not only the visual aspect of it, you get the feeling, you almost freeze in front of apparently, right from the start, he had a lot of talent and he was very eager to learn. Everybody talked about this when he was young. This boy really wants to learn. In this room, we have collected drawings and lithographs by Raden Saleh. This collection here of 11 drawings, Raden Saleh did when he was 11 years old. If you look at them, especially at this one, they're unbelievable. They're so good. This was an 11-year-old child who had some education in the arts, but not really good. But he was already able to do this kind of drawings. And this guy, this young fellow, he must have had talent, It was painted in 1857. Diponegoro died in 1855. And what we see here, what happened here, happened in the end of February 1830. This was the end of the Java War. Diponegoro was captured by the Dutch. Actually, the Dutch invited him for peace talk, and there was no talk about that they're going to arrest him. And then finally, they were not interested in peace talk, but arrested him. Though he really was cheated, not big reason. And at the same time, this is the beginning of Dutch colonialism. After the arrest of Diponegoro, the large-scale colonial administration and exploitation started here in Indonesia. Because I know from historical literature that the Megamendung was the only path in Indonesia
you could not travel with horses. So the carriage is drawn by carabao. You needed carabaos to go up the Megamento. And also you see they have the color red and white, these two people. And this was the colors of the mail line that went up the Megamento. Also here, the big thing is nature, the small thing are human beings. But still, if you look very closely, you see the details are extremely beautiful, extremely well done. This is really the work of a great master, definitely. And I congratulate you Indonesians to this great master, Raden Saleh. Thank you very much for